Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku di rumah? Sehat-sehat semua ya? Oke, pada kesempatan kali ini, pada slide kali ini, Bapak akan menyampaikan bagaimana kita mengenal sebuah email ya. Apakah itu email? Nah, mari kita pelajari satu persatu. Tapi sebelum Bapak menyampaikan sesuatu, silakan anak-anak bisa like and subscribe di Mucil TV ya. Dan Anda bisa menambahkan like untuk memperoleh informasi bagaimana Mucil TV ini memproduksi slide-slide selanjutnya. Nah, kita kembali ke materi yang saya sampaikan. Apakah email itu? Email itu adalah sebuah surat elektronik. Jadi segala sesuatu sekarang semuanya dihubungkan dengan yang namanya sebuah elektronik. Kenapa kita memilih email ini sebagai salah satu tujuannya? Itu tentu saja punya alasan ya. Alasan yang pertama adalah email itu tersampaikan dengan cepat. Dan alasan yang kedua adalah dengan biaya yang murah. Dan yang ketiga alasannya dengan bisa dilakukan dengan mudah ya. Cepat, murah, dan mudah. Mungkin anak-anak pernah membayangkan bagaimana surat itu dikirim secara konvensional. Artinya kita harus membeli sebuah kertas, membeli yang namanya amplop, membeli yang namanya perangko, kemudian kita harus menulis ya. Kalau secara harus ditipek, harus diganti, itu memerlukan biaya, harus datang ke base surat, harus datang ke kantor pos ya, harus bayar parkir, harus makan waktu dan sebagainya. Tidak bisa disambi. Itulah kalau kita mengirimkan surat secara elektronik. Secara konvensional ya tadi. Nah, kenapa itu semuanya bisa bisa diperbaiki dengan email? Yang pertama adalah email itu alasannya cepat. Kenapa? Karena kita mengirimkan email tidak lagi dalam hitungan bulan, jam, hari ya. Nah, kita mengirimkan email itu dalam hitungan detik ya, dalam hitungan detik. Alasan yang kedua adalah murah. Kenapa murah? Kita kan bisa mengirim email itu lebih dari satu, bisa mengirim 1, 2, 5, 10, 100 ya dalam jangka waktu yang sangat cepat sekali. Dalam sekali klik kita sudah bisa mengirimkan email ke banyak orang ya. Yang alasan yang ketiga adalah dengan mudah. Nah, kita bisa katakan dengan mudah di dunia kita, mungkin di dunia pada umumnya, di media pada umumnya adalah segala sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera, bisa diterangkan dengan ilmiah, bisa diduplikasi itu bisa dikatakan dengan mudah. Artinya email ini bisa dipelajari. Nah, itu kenapa alasan kita adalah mudah. Nah, kesimpulannya adalah email adalah mengirimkan pesan dari satu komputer ke komputer yang lain ke seluruh pengunjungnya kapan saja dari mana saja. Nah, pesan yang dilakukan email atau pesan yang bisa dipesankan oleh email ini bisa melalui tulisan, gambar, suara atau video. Nah, apakah sih peran email itu di dunia kita, di dunia pendidikan ataupun di dunia pada umumnya adalah yang pertama merupakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien ya. Kita bisa menyampaikan pesan ke orang lain dari guru ke siswa, dari siswa ke guru atau dari sekolah ke sekolah yang lain, itu amat sangat efektif sekali. Kemudian dia juga sebagai media informasi, sebagai media komunikasi mudah, cepat, hemat ya. Kemudian mempererat hubungan solidaritas, persahabatan dan persaudaraan, dan tentu saja siap bersaing dengan dunia luar. Artinya apa? Orang yang menggunakan email, biasa menggunakan email, kita terbiasa ya, bisa jadi sebuah budaya dan bisa jadi sebuah karakter ya. Artinya kalau kita punya email itu artinya kita sudah tidak gaptek lagi begitu. Nah, peran di dunia yang lain, peran email di dunia kerja, di dunia yang lain. Nah, suatu saat nanti ya, jika anak-anak sudah menemukan sudah bersaing dengan orang lain, artinya bisa mengirimkan melamar pekerjaan itu dengan sebuah email ya. Jarang sekali kalau misalkan kita ada di Jogja, kemudian perusahaannya ada di Jakarta atau di Makassar atau di Bandung dan sebagainya, apakah kita mau ya membawa surat itu ke Jakarta, ke Bandung, ke Makassar dan sebagainya. Nah, salah satu yang sangat efektif yaitu tadi kita melamar pekerjaan menggunakan email. Kemudian juga bisa media belajar online. Ini bisa kita mengambil manfaatnya dari sebuah email itu. Kemudian komunikasi dengan mitra bisnis dan juga mencari peluang usaha juga bisa dengan email. Kita kalau mengikuti
berkunjung ke suatu alamat, misalkan sebuah situs misalkan ya, terus kita meninggalkan email kita, nah itu suatu saat akan kita dikirimi mungkin artikel, mungkin berita, mungkin lapangan pekerjaan ya, bisa jadi lewat email itu. Oke. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kerja email itu? Nah, cara kerja email itu adalah seumpamanya kita mengirimkan pesan, dan pesan atau mengirimkan surat itu lewat kantor pos. Nah, kantor pos itu sebenarnya email server itu sendiri, ya. Mail server itu kan bisa dari Gmail, bisa dari Yahoo, bisa dari yang namanya pokoknya plaza.com dan lain-lain. Pokoknya hampir beberapa media, beberapa mail server itu menyediakan fasilitas yang email ya. Nah, siapa sih tukang posnya ya? Jadi ada kantor posnya, kan biasanya kalau pos itu ada tukang posnya ya. Tukang posnya ya electronic mailbox itu ya. Jadi perangkat infrastruktur dari semua yang kita miliki, baik dari komputer, dari laptop, mungkin dari ponsel, dari tablet ya, sebagai segala sesuatu perangkat itu bisa digunakan untuk mengirimkan sebuah email. Dan kerja email itu non-stop 24 jam ya. Bayangkan kalau kita sekarang mengirimkan surat ya, mengirimkan surat ke orang lain atau ke kolega, ke keluarga dan sebagainya, itu kan kerjanya terbatas ya. Pak Pos itu ya mesti mungkin jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya. Nah, kalau malam dia pasti istirahat di rumah, masa ngantar surat malam-malam jam 12. Nggak mungkin ya. Nah, kalau email ini mau Anda jam 7 pagi, jam 5 sore, jam 10 malam, jam 2 pagi pun kantor posnya ataupun mail servernya, kantor Yahoo, kantor Gmail itu pasti akan tetap buka terus selama 24 jam. Nah, anak-anak bisa membuat email ya. Bisa membuat email itu bisa, yang pertama bisa di Yahoo ya, bisa di Gmail, bisa di Plaza, bisa di Hotmail dan sebagainya. Pokoknya banyak ya. Tentu saja harus ada sebuah perangkat komputer yang ada di sana. Yang namanya komputer itu bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di kantor, bisa di warnet ya. Warnet sekarang jarang ya, karena kita sudah ada ponsel, sudah banyak ponsel pintar atau smartphone yang melayani email itu sendiri. Bagaimana cara buat email ya? Mungkin beberapa dari kita, beberapa anak-anak ya sudah punya email, mungkin lebih dari 1, lebih dari 2, mungkin punya 2, mungkin punya 5 dan sebagainya. Nah, prinsipnya sama ya. Membuat email itu selalu diawali dengan yang namanya sign up ya. Sign up kemudian diisi dengan username ya. Misalkan email saya Mustaqim begitu ya. Misalkan Mustaqim Jogja itu bisa ya. Kemudian kita bisa memilih password ya. Tips membuat password ya yang mudah kita ingat, tapi jangan sampai email itu mudah ya. Jangan sampai mudah ditebak oleh orang lain. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita membuat email? Setelah kita punya email itu, cara yang kita sampaikan adalah bagaimana kita pelajari yang namanya anatomi sebuah email ya. Anatomi email itu yang pertama ada di situ ada to ya. Ada to itu kepada siapa email itu dibuat ya. Email itu dibuat, kemudian ada yang namanya CC ya. CC itu carbon copy atau email yang lain yang akan kita beri tujuan. Kemudian subjeknya apa? Yaitu sebuah topik surat ya. Kemudian ada di sana. Nah, setelah itu kita kirimkan. Nah, anak di bagian akhir anak-anak bagaimana kita beretika dalam, tentunya segala sesuatu itu punya etika. Yang pertama adalah silakan email itu selalu diberi judul ya. Kemudian jangan mengirim ke banyak orang yang tidak berkepentingan, nanti dianggap spam itu ya. Kemudian jangan menggunakan huruf kapital ya. Intinya jangan menggunakan huruf kapital, karena menggunakan huruf kapital memang tidak ada aturannya, tapi ini seolah-olah dengan menggunakan huruf kapital itu kita sedang berteriak-teriak ya. Kemudian jangan gunakan selalu BCC, atau misalkan kita mengirim ke banyak orang dan orang lain itu seolah privasi ya, tidak saling mengenal, kita biasakan kita menggunakan BCC atau blind copy carbon. Terus yang terakhir ya, jangan menulis pesan yang tidak ingin Anda publikasikan. Artinya kalau memang berita itu pribadi, jangan dikirimkan sembarangan kepada orang lain. Dan selalu ini tips yang saya pakai kalau saya mengirim email, saya selalu menggunakan tanda smiley ya, tanda senyum ya, seolah-olah kita sedang tidak ada masalah dengan orang yang sedang kita
kita kirim email. Begitu anak-anak semuanya yang melihat slide ini, pengenalan email yang bisa kami sampaikan ya. Itu pesan kami, kalau kita boleh kita menggunakan email, tapi silakan email itu menunjukkan identitas Anda yang sebenarnya, tidak untuk disembunyikan, tidak untuk tidak untuk disembunyikan dan tidak untuk dipamerkan, tapi memang itu satu yang sangat perlu sekali. Oke, demikian anak-anak, jangan lupa like and subscribe di channel Muncul TV biar nanti anak-anak bisa melihat channel-channel pembelajaran di Muncul TV. Jayalah Muncul dan tetap bersemangat anak-anak di masa pandemi ini, mudah-mudahan segera berakhir dan selamat belajar, tetap semangat, tetap berprestasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.